Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tasikabe puji lillahi iku kagungane Allah. Alhamdulillah tasikabe puji lillahi iku kagungane Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wassalatuhu utawi tambahe rahmat takzime Allah. Wassalatuhu utawi tambahe rahmat takzime Allah. Wassalamuhu lan tambahe keselamatane Allah ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad asyrafil mursalina kang dadi mulyane pira-pira nabi kang diutus. Wa khatamin nabiyina lan pungkasane para nabi. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi at-thayyibina kang bagus kabeh. Ini sebagian masih ada yang santri baru, sebagian ada yang sudah mengulang 2 kali ya. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi at-tahirina kang padha suci kabeh ajmaina alis kabiyane. Amma ba'du faqad ruwiya maka teman-teman dan riwayatake an Aisyah sang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Muga-muga ngridani sapa Allah anha sang Siti Aisyah. Riwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah haqqul waladi utawi hake anak ala walidihi wajib ing atase wong tuane al walad ayuhsina iku yento bagusake memperbaiki bagusake sapa walidihi. Walid itu orang tua. Kalau setelah wawu enggak ada alifnya waladun anak. Ismahu ing jenenge al-walad, ing namane al-walad. Jadi kewajiban orang tua terhadap anaknya yang pertama adalah namanya dibuat yang baik, karena nama itu sekaligus menjadi doa. Karena ada orang itu yang ingin keren, ingin apa? Ingin keren, membuat nama anaknya keren, membuat nama anaknya diambilkan dari Al-Quran. Ada yang dinamakan Jahannam. Jahannam kan dari Al-Quran, tapi kan tidak baik.
Maka rata-rata orang-orang ini kalau ingin membuat nama putra putrinya adalah minta petunjuk atau minta nama dari para guru-gurunya. Kalau yang paling baik nama itu ya tafakul, ngalap barokah dari orang-orang yang soleh. Kalau putri mengalap barokah para ulama-ulama dahulu, para istri-istri Rasul dan lain sebagainya. Ini bagus. Kalau ingin doa ya seperti Amrina Rosyada juga bagus. Panggilannya Ririn atau Rosa kan keren. Contoh lagi Milladunka Rahmah, panggilannya Mila, kan keren kan, panggilannya keren, namanya dari Al-Quran gitu. Itu contoh ngalap barokah dari ayat-ayat Al-Quran. Atau ngalap barokah nama-nama para nabi. Maka anak itu kalau laki-laki diawali dengan nama Muhammad atau Ahmad. Kalau Abdul harus digabungkan dengan nama Asmaul Husna, Abdullah. Abdullah. Itu yang paling bagus. Wa yuhsina lan arep yento bagusake sapa walid murdi'ahu ing wadon kang nyusuni walad. Artinya yang mempersiapkan yang bagus air susunya. Kalau susu beli ya berarti susu yang bagus. Ini murdi'ahu. Kalau disusui oleh ibunya sendiri, murdi'ahu wadon yang yaitu wanita yang menyusui anaknya. Ini harus yang baik. Artinya dari segi makanannya harus yang halal. Ini kewajiban orang tua. Wa yuhsina adabahu lan yento memperbaiki sapa walid orang tua adabahu ing tata kramane, ing adabe, ing etikane walad. Jadi kewajiban orang tua terhadap anaknya yang pertama apa? Memberikan nama yang baik. Kemudian yang kedua apa? Memberikan air susu yang baik. Yang ketiga, memperbaiki atau membina akhlaknya, mentarbiyah akhlaknya. Ini kewajiban orang tua. Maka kamu sekalian belajar di pondok pesantren itu agar menjadi anak yang baik akhlaknya, tidak mudah misuh-misuh. Tahu misuh-misuh? Gak mudah misuh-misuh. Wa 'ani bin Sirin,
Hadis riwayat dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa Ibnu Sirin, kanu ana sapa para sahabat lan tabi'in yata'allamuna iku belajar, yata'allamuna iku belajar sapa para sahabat lan para tabi'in al-huda ing golek pituduh, al-huda ing mencari petunjuk. Al-huda di sini di dalam bawahnya dijelaskan alat tauhidi wat taqdisi wa yutlaqu ala ma la yu'rafu illa bilisanil anbiya minal fi'li wat tarki. Al-huda di sini kalau di dalam pondok pesantren ini yaitu ngaji ilmu laku, ngaji ilmu laku. Kalau seperti ini memakai kitab, ini ngaji ilmu, ya. Kalau ilmu kan butuh amalkan. Di amalan ilmu kan butuh contoh ilmu laku. Kama yata'allamuna kaya uliye podo belajar, kama yata'allamuna kaya podo uliye belajar sopo para sahabat lan tabi'in, kaya uliye podo belajar atau sebagaimana mereka belajar al ilma ing golek ilmu, al ilma ing golek ilmu. Karena ilmu ini sangat penting, dan Islam itu al-islamu akhlaqan, Islam itu adalah akhlak. Jadi Allah al-khaliq, Allah zat yang pencipta. Khalaqa maknanya menciptakan makhluk, al-makhluk maknanya yang diciptakan. Khalaqa juga ada yang berarti ay akhlakun, yaitu akhlak. Maka al-islamu akhlakun, Islam adalah akhlak, budi pekerti. Akhlak bersama siapa? Ma'allah. Pertama etika, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ma'ar rasul, akhlak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga akhlak ma'an nafsi, yaitu akhlak terhadap diri sendiri, ma'an nafsi. Apa? Ma'an nafsi. Yang ketiga, yang keempat al-akhlak ma'al insan, akhlak bersama manusia terhadap sesama manusia. Kemudian al-akhlak ma'al kauni, akhlak beserta alam semesta. Ini maka akhlak itu sangat penting. Yang berkaitan dengan pribadi kita, sebagaimana kita mondok di pondok pesantren ini, mendidik pribadi, tazkiyah linnas, mendidik pribadi agar menjadi pribadi yang Qur'ani, sebagaimana visi misi pondok pesantren. Itu adalah yang pertama dengan at-takhalli anir radha'il, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Apa? Meninggalkan perbuatan yang tercela. Lah terus bagaimana at-tahalli bil fadhail, menghiasi diri dengan perbuatan yang mulia.
apa? Menghiasi diri dengan perbuatan yang mulia. Maka sering saya sampaikan pada kajian-kajian adabul alim wal muta'alim pada Ramadan yang dahulu, bahwa kita itu harus mengantongi 3 ilmu. Berapa? 3 ilmu. Yang pertama, al-ilmu alladhi yusahhihul ibadah. Apa? Al-ilmu alladhi yusahhihul ibadah. Ilmu yang bisa membenarkan ibadah. Ini kaitannya dengan ilmu fikih. Ilmu apa? Ilmu fikih. Maka di pondok ada pelajaran mulai mabadi, ada fathul qorib, ada fathul mu'in, agar kita tahu tata cara ibadah. Yang kedua adalah al-ilmu alladhi yusahhihul aqidah. Ilmu yang bisa membenarkan akidah, yakni apa? Ilmu tauhid. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Jadi yang kedua, al-ilmu alladhi yusahhihul aqidah, ilmu yang bisa membenarkan akidah, artinya ilmu tauhid. Maka di pondok ada pelajaran Jauharatut Tauhid, ada pelajaran Fathul Majid, Tijanut Durori, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah al-ilmu alladhi yusahhihul qalba, ilmu yang membenarkan, yang bisa membenarkan hati. Apa? Hati. Ini kaitannya dengan ilmu tasawuf. Kalau bahasa sekarang adalah manajemen hati. Apa? Manajemen hati. Maka di pondok ada istighosah, istisfa, penyejuk hati. Ini juga termasuk cabang dari manajemen hati. Manajemen hati. Hati itu kaitannya dengan ilmu tasawuf. Karena di sini banyak pembahasannya tentang a'malul qulub yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Ini 3 ilmu pokok yang harus dikantongi oleh para santri-santri PTMI. Saking mulianya ilmu, para sahabat, para tabi'in ini yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Dia mempelajari, ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dia sebagaimana mempelajari ilmu. Lah, ilmu, bahasa al-ilmu fi isti'malil qur'ani, kata-kata ilmu yang tercatat di dalam Al-Quran ini ada 778. Jadi ilmu ini di dalam Al-Quran ada 778. Ini bisa dilihat di dalam tafsir maudhu'i, mausu'ah tafsir maudhu'i, atau nih kitab Al-Wujuh wan Nadhair, atau ini kitab Fununul Afnan. Yang pertama adalah redaksinya adalah fi'il madhi. Yang redaksinya fi'il madhi ada 60, disebutkan 60 kali. Fi'il madhi seperti qad alima kullu unasim mashrabahum, Al-Baqarah 60. Yang alima fi'il madhi itu sampai 60 kali. Yang ketiga adalah redaksinya fi'il mudhari'. Ini ada 334 kali, diulang-ulang sampai 334 kali. Contoh seperti awala
ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Al-Baqarah 77. Ada redaksinya yang fi'il amar. Fi'il amar ini diulang sampai 31 kali. Contoh seperti i'lamu annallaha syadidul iqab, Al-Maidah 98. Yang redaksinya berupa isim fa'il ada 20 kali ditulis ning Al-Qur'an 20 kali. Contoh alimul ghaibi wasyahadah, surat Al-An'am 73. Yang ditulis berupa isim maf'ul ada diulang 14 kali. Contoh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, Al-Hijr ayat 21. Ada yang isim tafdil, ini diulang 49 kali. Dicontohkan qul a'antum a'lamu amillah, Al-Baqarah 140. Ada yang redaksinya ditulis masdar juga sigot mubalaghah, ini ada 105. Contoh seperti masdar wa qur rabbi zidni ilma, mubalaghah innaka anta allamul ghuyub. Wa ja'al ilmu fil qur'ani bima'nahu al-lughawi alladhi huwa naqidul jahli. Di dalam Al-Qur'an kata-kata ilmu ini adalah, yang dimaksud adalah makna lughawi, yaitu artinya perlawanan. Ilmu mengetahui berarti perlawannya adalah al-jahl, kebodohan. Tapi kebodohan yang dimaksud di situ adalah yaitu tidak punya kefahaman kebodohan. Itu berdasarkan ayat qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Itu kata ilmu dalam perspektif ijazul adadi, yaitu kemukjizatan Al-Quran dari kacamata hitungan ulangan lafalnya. Ini juga berarti menunjukkan pentingnya ilmu, dan dengan adanya ilmu berarti kebodohan ini akan berubah menjadi pengetahuan. Maka kita belajar untuk menghilangkan kebodohan. Wa anil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa An Hasan Al-Basri, in kana ar-rajulu, sak temene lamun ana, sak temene kelakuan ana, ar-rajulu sapa wong lanang, layah ruju iku yakti metu sapa ar-rajul fi adabi nafsihi, ing dalem mempelajari adabnya, tata kramane pribadine ar-rajul, as-sinina ing dalem pirang-pirang tahun, tsummas sinin nuli pirang-pirang tahun. Artinya bagaimana orang belajar ilmu adab, ilmu etika, ilmu tata krama ini membutuhkan waktu yang lama. Maka orang ini kalau mondok setelah
umpamane ingin mempelajari Al-Quran berarti fokus di pondok Al-Quran. Ingin mempelajari ilmu kitab di khusus pondok kita. Ingin mempelajari tentang ilmu hati, belajar khusus pada guru yang ahli tasawuf, pondok yang ahli tasawuf, ilmu laku. Ingin gak usah pindah-pindah pondok karena situasi dan kondisi, lalu maka mencari pondok yang sudah mencakup semuanya. Oh gitu. Yo ono Qur'ane, yo ono kitabe, yo ono tasawufe, yo ono bahasa Inggrisnya yes. Halo? Yo ono bahasa Arabe na'amla, isone na'amla. Oke. Nah, kalau ingin apa itu tidak pindah-pindah pondok. Memang kalau ingin fokus, ya tadi, kalau orang ingin menjadi usuli, orang yang ahli usul, berarti harus belajar kepada guru yang ahli usul. Kalau ingin belajar tentang ilmu tasawuf, berarti harus belajar kepada orang yang ahli ilmu tasawuf. Kalau kita ingin mempelajari ilmu tasawuf, berarti harus fokus kepada belajar ilmu tasawuf. Lah kita kebetulan di pondok pesantren Mambaul Quran ini belajar Quran ya ono, tahfidze ya ono, ngaji bin nazare ya ono, ngaji kitab kuning ya ono, bahasa Arabe ya ono, bahasa Inggris ya ono, manajemen kolbune ya ono. Tinggal areke temen tah ora. Halo. Karek anake temen tah ora. Itu. Karena belajar ilmu adab itu sangat membutuhkan beberapa waktu. Karena apa? Ya saking sulitnya ngaji ilmu hati, manajemen hati ini sulit. Hati seperti ikhlas, sabar, bagaimana bisa tidak taat, tidak ria, tidak sombong, kan membutuhkan waktu. Baru kita saja belajar sholat bisa khusyuk. Kamu mulai sholat umur berapa? Sampai sekarang sudah umur berapa? Beberapa tahun setiap hari sholat. Tapi ya gitu. Sholat 1 rakaat ingat Allah, 2 rakaat ingat Allah, rakaat yang ketiga ingat sing macem-macem. Betul gak? Betul gak? Padahal ya sudah berusaha memahami artinya. Loh gitu. Wa an Sufyan bin Uyainah, dan dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa utai Rasulullah al-mizanul akbaru, iku timbangan kang agung. Timbangan kang agung. Wa alaihi lan ing atase Kanjeng Nabi tu'radu, ditunjukkan, disuguhkan, dihaturkan, ditunjukkan al-asya'u apa pira-pira perkara ala khuluqihi ing atase pira-pira akhlake Kanjeng Nabi, sampai Allah sendiri memuji wa innaka la'ala khuluqin alim. Kamu yang sering setiap malam Jumat Kanjeng apa itu ditiba kana khuluquhul Quran, akhlakannya Nabi Al-Qur'an. Wasiratihi lan sirah Rasulullah, tindak lampai Kanjeng Nabi. Maka
kitab-kitab yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah ini sangat banyak sekali tentang sejarah Nabi. Sejarah Nabi yang paling ringkas ya yang setiap malam Kamis itu kamu baca Maulid dengan Al-Burjani. Yang agak atas sedikit seperti sirah nabawiyah. Nah, sirah nabawiyah ada yang dari Ibnu Hisham, ada banyak lagi tentang sirah-sirah sejarah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hudahu lan petunjuke Rasulullah, wa hudahu lan petunjuke Rasulullah. Jadi fama wafaqoha, fama mengkotawi perkara wafaqoha kang nyocoki apa emah ha ing khuluqihi, fahuwa mongko utawi ma al haqqu iku kebenaran, sesuatu yang sudah sesuai dengan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, fahuwa al haqqu itu kebenaran. Wa ma ta perkara khalafaha kang nulayani apa emma ha ing khuluqihi, fahuwa mongko utawi ma al batilu itu kebatilan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka itu adalah suatu kebatilan. Karena apa? Rasulullah SAW dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam akhlak yang tercela. Wa an Habib bin Syahid ibni Syahid qala, dawa sapa Habib bin Syahid libnihi marang putrane Habib bin Syahid, ishabil fuqahaa, ishab bertemanlah, ngancanono sira, bertemanlah al fuqahaa ing wong-wong kang alim ilmu fikih, wong-wong sing mengetahui tentang fikih. Karena ilmu fikih yang bisa mengantarkan kita tahu tentang halal, haram, najis, gak najis, dan lain sebagainya, tentang tata cara ibadah, muamalah, dan lain dan seterusnya. Wa ta'allam lan belajar sira minhum saking fuqaha adabahum ing adabi ing tata kramane al fuqaha. Fa inna dzalika mangko setuhune suhbatul fuqaha, berteman dengan orang-orang yang alim, orang yang menguasai, orang yang alim di dalam bidang fikih iku ahabbu luwih demen ingsun ilayya marang ingsun min kasirin tinimbang banyak belajar perkara kang akeh, banyak belajar minal hadisi saking ilmu hadis. Maka di pondok pesantren sendiri sebelum kita belajar apa itu Bulughul Maram, kita diajari tentang fikih, tentang mabadi, kita dibelajar tentang akhlak seperti tambihul muta'allim, adabul alim wal muta'allim, taklimul muta'allim, dan banyak lagi. Jadi adab harus didahulukan. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya, hu anak ingsun, kalau makna lawas ya bunayya hu anak anggir ingsun, ij'al dadekno sira
ilmaka ing ilmu sira milhan. Wahai anak-anakku, jadikanlah ilmumu milhan, iku uyah, artinya ibarat garam yang tersebar di lautan. Milhan itu garam, artinya ibarat garam yang tersebar di lautan. Jadi ilmune mutabahhir, ilmune akeh, artinya banyak menguasai ilmu. Maka kamu dididik dari awal, mulai pagi belajar mulai cara menghafal Quran, betul nggak? Terus belajar pelajaran sekolah, belajar pelajaran madrasah diniyah dan seterusnya. Ini agar menguasai banyak ilmu. Jadi sehingga menjadi generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga memahami isi kandungan Al-Quran. Secara kan kewajiban kita terhadap Al-Quran itu kan dijelaskan bahwa yang pertama adalah yaitu tilawatan. Apa? Tilawatan, membaca. Kita sudah belajar membaca Al-Quran. Wa fahman, memahami. Maka ada kajian tafsir Jalalain, ya, ada kajian apa itu ilmu-ilmu yang berkaitan agar bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga tatbiqat. Tatbiqat ini kalau bahasa sekarang mengaplikasikan. Kalau kamu sudah tahu mat wajib bacaannya harus dibaca panjang, bagaimana cara membacanya? Praktek kamu membaca bagaimana? Halo? Maka kalau kamu semua, kalau deres, kalau murojaah, kalau setor, ngewebut, cowepet, halo? Itu namanya tidak tatbiqun, tidak mengamplikasikan ilmu tajwid, ilmu tilawah, ilmu membaca Al-Quran. Kalau saya dulu waktu mondok gitu disewamblek, dia disamblek, suamblek gitu. Tapi kalau zaman sekarang nggak musim, disamblek ya nangis, nelpon bapak. Halo, kalau pendidikan dulu ketat-ketat. Nah. Yang keempat adalah hifdzon. Hifdzon menghafalkan juga menjaganya, karena memang standar manusia ini memang yang paling bagus memang hafal Al-Quran, karena Rasulullah Muhammad SAW orang yang pertama hafal Al-Quran adalah Kanjeng Nabi. Jadi dari Lauhil Mahfuz, kemudian terus nih Samaud Dunya, kemudian turun Al-Quran pada hati Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi adalah orang yang pertama menghafal Al-Quran, orang yang pertama mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya adalah al-unsu bihi, merasa senang, merasa nyaman dengan Al-Quran. Merasa apa? Nyaman dengan Al-Quran. Maka dalam doa Al-Quran kan ada Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Dunya qarina, di dalam dunia Al-Quran menjadi teman. Bagaimana berteman dengan Al-Quran? Yaitu hatinya merasa senang kalau deres Al-Quran, karena Al-Quran syifa sebagai obat.
Lah kalau kamu semua terus Al-Quran baru sedikit sudah pusing, baru sedikit sudah panas, ya itu berarti kurang suwe terus panas nak terus no tambah adem tambah adem tambah adem tambah adem, kurang terbiasa, kurang terbiasa. Ini termasuk rukun iman yang keberapa? Iman kepada Al-Quran yang ketiga. Ini kewajiban kita terhadap Al-Quran yang kita hafalkan, Al-Quran yang kita baca. Al-unsu bihi, yaitu merasa senang dengan Al-Quran. Atine ku seneng, ayem, tentrem berteman dengan Al-Quran. Jadi nak lagi sumpah dikendres Al-Quran ayem tentrem. Niki al-unsu bihi itu makna wafid fit dunya qarina. Kewajiban kita juga tarbiyatun nafsi, mendidik pribadi. Maka di Al-Quran huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi di sini adalah tarbiyatun nafsi, mentarbiyah diri dengan Al-Quran yang hubungannya dengan kitab seperti Adabul Alim wal Muta'alim. Ini tujuan adalah mentarbiyah, mendidik, ya, mendidik. Kalau di dalam visi misi pondok menjadi generasi Qur'ani. Bisa dipaham ya? Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu utawi kita ila qalilin marang perkara kang kidik minal adabi saking adab, ahwaju iku luweh dibutuhkan, ahwaju iku luweh butuh minna tinimbang kita ila kasirin marang perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu. Secara ringkas maknanya bahwa adab ini lebih penting, adab didahulukan sebelum ilmu. Adab, al-adabu qoblal ilmi, adab sebelum ilmu. Maka anak-anak yang bisa mondok ini selalu bisa menjaga adabnya, adab terhadap, seperti di pondok pesantren kan sudah ada peraturan, ya, ada peraturan, bisa menjaga adabnya terhadap aturan-aturan. Kalau di dalam waktu ngaji bisa menjaga adab-adabnya terhadap guru, terhadap kitab, terhadap ilmu. Meletakkan Al-Quran jangan sembarangan. Halo? Biasanya meletakkan Al-Quran sembarangan, itu mulai besok tidak boleh, ya, sampai ketinggalan di warung-warung, diletakkan di jendela-jendela. Ini tidak baik. Waqila lan dindawake li imamina maring imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa halika ya apa syahwatuka iku syahwat sira, syahwatuka iku keinginan sira lil adabi terhadap adab, etika, tata krama. Faqala mengko dawuh sapa Imam Syafi'i, asma'u krungu sapa ingsun bil harfi per huruf. Asma'u krungu sapa ingsun bil harfi per huruf minhu saking al adab. Fatawaddada mongko demen, mongko seneng a'dha'i apa pira-pira badanku, anggauta ingsun badanku, annalaha setuhne iku kedue a'dha'i, annalaha setuhne iku kedue a'dha'i isma'an pira-pira pendengaran, isma'an pira-pira pendengaran, tatana amu kang rasa enak
yang merasa senang, yang merasa enak apa aqdoi bihi kelawan apa itu bihi kelawan harfu per huruf. Jadi dia belajar adab ini dari per adab, artinya per ilmu. Suatu contoh, belajar ilmu syukur, belajar tentang bagaimana pengertian syukur, bagaimana mengaplikasikan tentang syukur. Belajar qanaah, nrimo ing pandum. Apa maksudnya nrimo ing pandum? Bagaimana caranya? Satu contoh yang dicontohkan oleh Imam Al-Qurtubi, tujuan membaca Al-Quran diantara adalah munajat kepada Allah. Bagaimana cara munajat dengan Allah? Kok sampai Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bagaimana kok bisa semakin banyak hafalannya, semakin banyak derusnya, semakin tawaduknya dipelajari? Maka ini membutuhkan waktu yang lama. Dan dengan senang hal tersebut, ini menjadikan yaitu merasa nikmat. Wakila lan den dawake lahu kedua Imam Syafi'i wa kaifalan iku hale kaya apa talabuga utawi golek sira lahu marang al adab. Qala dawuh sapa Imam Syafi'i talabul mar'ati iku kaya uliye goleki wong wadon, sebagaimana seorang perempuan mencari al mudillati kang kelangan waladaha ing anake almar'ah, sebagaimana seorang wanita mencari anaknya yang hilang. Walaisa lan ora ana laha kedue almar'ah ghairuhu saka liyane walad. Jadi dia itu kalau ingin menghasilkan suatu ilmu itu sangat sungguh-sungguh. Ini kalau dikembangkan di dalam dunia pondok Al-Quran, contoh begini, kamu tidak menambah satu pojok sebelum pojok itu betul-betul matang. Maka di sini diterapkan sebelum naik ke juz 13 ujian dulu satu juz 12. Itu harus semangat. Kalau kamu semangat ujian per juz, setelah ujian per juz ujian 5 juz, setelah ujian 5 juz ujian 10 juz, setelah ujian 10 juz ujian 30 juz. Kalau kamu dari awal sudah terbiasa semangat untuk ujian 1 juz, ini kamu akan merasa nikmat, sehingga kamu nanti lama-lama merasa tidak enak kalau tidak lancar. Maka zaman saya dulu waktu masih sekolah di Tufatus Sibyan Sedan sana, di briefing, kamu itu kalau ngaji, umpama ngaji Fathul Qorib, ngaji kitab takrib, walaupun sudah khatam berkali-kali, ini kalau ngaji seolah-olah belum pernah mengaji, sehingga semangat untuk mencari ilmu terus ada, dan itu akan menimbulkan keberkahan. Nah kita ini kan sudah salah cara berpikirnya. Kalau ngaji kitabnya sudah tahu dikaji, Allah wis tahu, bagaimana bisa mendalam? Halo, bagaimana bisa mendalam? Sulit untuk bisa mendalam.
Karena sebelum dia belajar ilmu sudah mendahulukan kesombongannya. Padahal hati yang sombong tidak akan bisa mendapatkan ilmu, karena ilmu adalah nurullah, cahaya dari Allah, wa nurullah la yuqta li'asi. Maka di dalam konteks yang sekarang ini, di dalam pondok kita ini, kalau kamu tidak memperhatikan program-program yang sudah diprogramkan seperti ujian apa itu 1 juz, ujian 5 juz yang sudah diprogramkan, itu kamu tambah akan menjadi kesulitan untuk mendalam tentang Al-Quran tadi. Dengan adanya kamu semangat, itu justru mengantarkan kamu akan cepat lancar, lancar. Bahasa Arabnya mutqin. Apa? Mutqin. Begitu halnya kalau kamu belajar di madrasah diniyah, belajar seperti ngaji ini, walaupun ini sebagian sudah ada yang khatam 1 kali, ada yang 2 kali, yang lawas berarti khatam 2 kali, 3 kali, yang agak baru khatam 2 kali, agak baru lagi 1 kali, yang santri baru 1 kali belum khatam. Ya, itu harus pemikiran kamu, walaupun sudah khatam seolah-olah belum pernah khatam, sehingga kamu ngaji semangat. Itu yang digambarkan oleh Imam Syafi'i. Kalau dalam konteks ilmu tasawuf, umpama kita belajar tentang ilmu syukur, bagaimana pengertian syukur, bagaimana cara syukur, bagaimana mengaplikasikan tentang syukur. Halo. Kalau di dalam konteks ilmu nahwu, kita belajar umpamanya huruf min. Min, kalau mimnya dibaca kasroh, min huruf jar, betul kan? Kalau mim dibaca man, terus ya opo, nak minnah terus ya opo, nak manna terus opo, nak manun terus opo. Nah, itu kita akan mendalam. Satu contoh, kamu belajar juz 1, menghafal baru juz 1, wahum ya'lamun apa niki kembarane akeh nggih ta mboten. Lane kemarin saya waktu Ramadan kemarin saya mengkaji kitab Ihsaiyat wal Mutasabihat wal Mumasilat, ayat yang mengupas tuntas tentang data statistik Al-Quran, baik dari tasdidnya, lafal Allahnya, hurufnya, kalimahnya, ayatnya, ya, juga tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mumasilat, yang sama. Dan insya Allah yang akan datang, kalau kitabnya ada, membahas tentang al-i'jazul adati, kemu'jizatan Al-Quran, tentang dipandang dari segi hitungannya. Contoh, ad-dunya dengan al-hayah, atau al-hayah dengan al-maut. Al-hayah maknanya urip, al-maut maknanya mati. Itu di Al-Quran hitungannya sama. Itu kemu'jizatan Al-Quran. Ad-dunya dengan al-akhirah, ad-dunya dunia, al-akhirah akhirat. Ini di dalam Al-Quran hitungannya sama, ayatnya dikupas tuntas. Apa hubungannya kok bisa sama? Ini namanya al-i'jazul adati. Itu penting. Jadi kita kalau mengaji itu seolah-olah belum pernah ngaji. Jadi sehingga dengan
pemandangan seperti itu hati kita itu tidak sombong, karena sombong terhadap ilmu tidak akan bisa menerima ilmu. Bisa dipaham? Maka di pondok pesantren kapan ada anak kok ngenteng no pelajaran, kalau itu Quran ngenteng no Quran, kalau ikut jam belajar ngenteng no jam belajar, sulit untuk bisa pinter. Kalau Al-Quran berarti sulit untuk bisa lancar sukses Al-Quran. Karena apa? Sombongin dhisik sing di dahulukan. Itu penting. Penting. Maka bagi anak-anak yang sudah ikut membantu mengajar di pondok, itu jangan sampai hatinya itu merasa sombong, wah aku sudah mengajar. Jangan gitu. Nah bagaimana? Yaitu dia harus niat, yaitu belajar, sama-sama belajar. Karena mulang juga belajar, belajar. Maka kita di sini mengkaji kitab Adabul Muta'alim, kita belajar kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pandangan Hasyim Asy'ari tentang berkaitan dengan adab yang sangat penting. Wa qala ba'dhum lan dawuh sebagian ulama at-tauhid ta ilmu tauhid iku yujibu netepake apa tauhid al-iman ing iman, mau tak terangno al-ilmu alladhi sahihul aqidah, ilmu yang bisa membenarkan aqidah, artinya ilmu tauhid. Ini penting sekali. Mergo faman mongko desapane wong la iman kang ora ana iman iku maujud lahu kedue iman, la tauhid lahu mongko ora ana tauhid iku maujud lahu kedue iman. Wal iman utawi iman yujibu iku netepake apa iman asy-syari'ata ing syariat. Faman mongko desapane wong la syari'ata kang ora ana syariat iku maujud lahu kedue iman, la imana mongko ora ana iman iku maujud lahu kedue iman. Wala tauhida lan ora ana tauhid iku maujud lahu kedue iman. Wasyari'atu utawi syariat tujibu iku majibake netepake, yujibu tujibu netepake apa syariat al adaba ing tata krama. Mau tak terangno tentang konsep bahwa tuntutan kita iman kepada Al-Quran sebagai rukun iman yang ketiga, hubungannya dengan ilmu syariat, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid. Nah di sini diterangkan oleh Hasyim Asy'ari, faman adaba, faman lesapane wong la adaba kang ora ana adab iku maujud lahu kedue iman, la syari'ata mongko ora ana syariat iku maujud lahu kedue iman, wala imana lan ora ana iman iku maujud lahu kedue iman, wala tauhida lan ora ana tauhid iku maujud lahu kedue iman. Ini pentingnya tiga ilmu tersebut, ilmu yang bisa membenarkan ibadah, ilmu yang bisa membenarkan akidah, ilmu yang bisa membenarkan hati. Fahadhihi mongko tawi iki aqwalun nabi wal ulama, utawa fahadhi mongko tawi ikilah keterangan apa, yaitu tentang dawuh-dawuhnya para nabi dan para ulama. Kulluha iya sakiyabane hadhihi nususun iku ketentuan-ketentuan atau nas, ketentuan-ketentuan sharihatun kang jelas, wa aqwalun lan pendapat, wa aqwalun lan pira-pira pendapat muayyadatun kang den kuwatake binuril ilhami kelawan berdasarkan cahaya ilham, nur ilham, mufdihatan tur nerangake, mufdihatun tur nerangake bi ulwi makanatil adabi kelawan tingginya luhure
tingginya kedudukan etika, luhure kedudukane adab, musarihatun tur tegese jelasno bahwa begitu tingginya tentang masalah adab tata krama, sampai al adabu qoblal ilmi atau al adabu qoblal ilmi, adab didahulukan sebelum ilmu. Menjelaskan bi anna jami'al a'mali kelawan setuhune sekabehane pira-pira amaliyah ad-diniyati amaliyah yang berbasis agama, artinya tentang agama mengamalkan ilmu agama qalbiyatan iku bangsa ati, ilmu yang menjelaskan tentang manajemen hati, kanat ono apa akmal au badaniyatan atau ilmu yang berkaitan dengan badan, qauliyatan iku bangsa ucapan, au fi'liyatan atau bangsa penggawe, la yu'tabaru iku ora diwilang-wilang syai'un apa suci-wici minha saking akmal ad-diniyah illa ingkana angin lamun ono apa syai' mahfufan iku dilingkupi, mahsusan iku dikepung dilingkupi bil mahasini kelawan piro-piro kebagusan al adabiyati kang bangsa adab, mahfufan iku dikepung dilimputi bil mahasinil adabiyati kelawan etika atau adab yang baik, etika yang baik wal mahamidis sifatiyati lan piro-piro penggawe kang terpuji. Maka tadi sudah saya jelaskan, yaitu at-tahalli bil mahasin, yaitu menghiasi dengan perbuatan-perbuatan yang baik wal makarimil khuluqiyati lan piro-piro kemuliaan kang bangsa akhlak. Tadi dijelaskan akhlak ma'allah, akhlak ma'ar rasul, akhlak ma'al insan, akhlak ma'an nafsi, akhlak ma'al kauni. Wa bi anna tahliyatal amalilan kelawan setuhune menghias amal, menghias perbuatan bil adabi kelawan adab, kelawan tata krama ajilan ing dalem saiki, alamatu qabulih iku alamat diterimane amal ajilan ing dalem mangsa besok. Artinya etika yang kita terapkan, yang kita aplikasikan di dalam dunia ini, kalau kita ibadah tetap menjaga akhlaknya, berarti menunjukkan bahwa ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dan seterusnya. Wa bi annal adaba lan panustune adab kama yahtaju kaya kuliye yahtaju butuh ilaihi marang adab al muta'allimu sapa santri, utawa kama yahtaju ilaihil muta'allimu sebagaimana yang dibutuhkan para santri fi ahwali ta'allumihi ing dalam piro-piro tingkah belajare muta'allim, di waktu belajar menuntut ilmunya para santri. Ya tawakofu iku butuh, ya tawakofu iku kandeg, utawa dibutuhkan alaihi ing atase al adab al muallimu sapa seorang guru. Ada etika yang menjelaskan tentang bagaimana etikanya santri dan bagaimana etikanya guru. Ada masing-masing babnya, ada penjelasannya masing-masing. Fi maqamati ta'limihi ing dalem pira-pira makome mulange mengajari mu'allim. Walamma balagot
Ini pentingnya adab. Walamma balagat lan nalikane tumeka iku mencapai, lan nalikane tumeka parujbatul adabi apa derajat tingkatan adab, mencapai derajatnya adab ila hadil martabati marang ikilah tingkatan. Wa kanat lan ono madariku mufassalatihi apa nggon nemune perinciane adab khafiyatan iku samar. Khafiyatan iku samar. Oleh sebab itu berkaitan dengan pentingnya adab, baik itu adab seorang santri atau adabnya seorang guru di waktu belajar mengajar, sehingga sebagian para santri ini sulit untuk menemukan hal-hal tersebut secara rinci. Maka da'ani narik ni ingsun Romo Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari da'ani narik ni ingsun ma apa perkara itu kang ningali sapa ingsun min ihtiyaji thalabati utawa min ihtiyaji thalabati saking butuhe para pelajar ilaihi marang adab. Maka Mbah Hasyim Asy'ari merasa terpanggil karena ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh para santri, mengingat pentingnya adab, dan ini adalah penting yang harus dipelajari oleh para santri. Merasa terpanggil untuk mengarang ini kitab. Wa usri tikrori tauqifihim lan angele bolan baleni ngandekake tolabah, artinya butuhnya tolabah alih ing atase adab ila jam'i hadhi risalah marang ngumpulake ikilah risalah tazkiratan krono dadi pepeling li nafsi marang awak ingsun walil qasirina lan marang wong kang cendhek angen-angene min abnai jinsi saking piro-piro anak sejenis ingsun, artinya orang yang sederajat atau senada atau orang yang senada dengan orang-orang al-qasirin, orang-orang yang tidak memperhatikan tentang etika. Ini Mbah Hasyim Asy'ari merasa terpanggil dengan adanya pentingnya etika, dan para santri juga membutuhkan baik waktu belajar, para guru juga membutuhkan pada waktu mengajar, sehingga anak-anak yang kurang memperhatikan juga perlu diperhatikan. Di samping itu juga mengingatkan terhadap dirinya sendiri. Maka kitab ini wasammaitu halan ngarani sapa ingsun ha iki kitab ini dinamai Adabul Alim wal Muta'allim, dinamakan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Harapan beliau nafa'allahu, semoga Allah memberi manfaat. Moga-moga paring manfaat sapa Allah sapa Gusti Allah lan risalah. Semoga kitab ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala fil hayati ing dalam tingkah urip, wa ba'dal mawati wa ba'dal mamati lan ing dalam sause mati. Harapan kitab ini adalah bermanfaat dunia akhirat. Inna sunni Gusti Allah iku waliyul hasanati, iku zat kang nguasani piro-piro kebagusan. Ini latar belakang Mbah Hasyim Asy'ari, juga muqaddimah sekaligus latar belakang Mbah Hasyim Asy'ari mengarang kitab Adabul Alim wal Muta'allim, dan sekaligus harapan beliau agar kitab ini memberi manfaat barokah, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-babul awwalu wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترضى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم رب فانفعنا ببركته وزد الحسنى بحرمتهم وأنسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.